Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Sony Dwi Wicaksono, dengan NIM akhir 119. Pada video kali ini, saya akan mengulas hasil dan juga pembahasan dari ri- penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tirta dan juga Bunila Armela Windasari terkait the effect of micro-macro brand ambassador related to soft and hard selling language on purchase decision of PR shows in Jakarta. Baik, langsung saja saya mulai dari variabel. Nah, dalam penelitian ini terdapat 7 variabel. Variabel yang pertama adalah adanya makro brand ambassador dan mikro brand ambassador. Jadi, dalam variabel yang pertama ini, si peneliti membagi menjadi 2 grup yang nantinya akan dibandingkan, yaitu ada grup mikro KOL dan juga ada grup makro KOL. Nah, untuk grup mikro KOL ini, peneliti memilih Aditya Logi untuk merepresentasikannya yang memiliki follower 80.000 di Instagram dan juga dia seorang musisi dan juga figur terpercaya dalam mereview sepatu. Lalu untuk makro KOL-nya, si peneliti memilih Ari Lesmana dengan follower kurang dari 700.000 di Instagram, yang dimana dia juga merupakan seorang musisi dari band 420 dan juga figur yang sering melakukan endorsement di laman Instagramnya. Lalu untuk variabel yang kedua adalah soft and hard selling language. Nah, dari 2 grup tadi, setiap grup tadi itu akan dibagi lagi menjadi 2 grup berdasarkan style of language, gaya gaya penyampaiannya. Jadi total nanti jadi total nanti akan ada 4 grup, yaitu ada micro KOL dengan soft selling, micro KOL dengan hard selling, dan juga makro KOL soft selling dan juga makro KOL hard selling. Jadi micro KOL dibagi 2, soft dan juga hard selling. Begitu juga dengan makro KOL bagi 2, soft selling dan juga hard selling. Lalu untuk yang ketiga adalah the characteristic of the customers. Jadi karakteristik dari responden ada dilihat dari umurnya, gendernya, pendapatannya, pendidikannya, dan juga preferensi mengenai sepatunya. Ini semua merupakan variabel kontrol. Variabel ini didapat setelah menanyai kepada responden-responden terkait informasi demografi dan opini mereka tentang eh, perbedaan aspek dari sepatu, entah itu dari gayanya, kenyamanannya, kualitas, dan juga harga dari sepatunya. Lalu untuk ke variabel yang keempat ada brand image. Nantinya dalam variabel yang keempat ini akan ditanyakan beberapa pertanyaan seperti apakah brand lokal membutuhkan brand ambassador. Lalu yang kedua, can you know the brand logo if it's not listed? Apakah kita mengenal logonya dengan baik? Lalu, have you ever seen social media influencer versus on? Apakah kita pernah melihat di sosial media, apakah kita pernah melihat influencer ini memakai sepatu Piero ini? Lalu untuk variabel yang kelima, pertanyaan yang akan ditanyakan adalah, do you know a local shoe brand that KOL uses? Apakah kita tahu sepatu brand lokal yang dipakai oleh influencer ini? Lalu yang kelima ada seberapa sering kita mendengar orang-orang membicarakan brand sepatu ini? Lalu kapan terakhir kita melihat orang-orang ini menggunakan sepatu brand Piero? Lalu untuk brand yang keenam ada brand trust. Hal yang akan ditanyakan adalah seberapa besar kita percaya terhadap hasil review yang dilakukan oleh influencer ini, oleh KOL ini. Lalu yang kedua ada seberapa how much do you trust the Piero shoes seberapa besar kita percaya terhadap Piero are really suitable with reviews, benar-benar cocok terhadap review yang dilakukan oleh KOL di sosial media. Lalu apakah kita siap untuk memberikan keputusan untuk membelinya, dan juga apakah Piero merupakan uh, sepatu yang kualitasnya sesuai dengan harganya seperti itu. Lalu yang ketiga ada purchasing decision. Dalam variabel yang ketujuh ini akan ditanyakan mengenai
seberapa besar peluangnya kita merekomendasikan sepatu brand lokal ini ke teman-teman maupun ke keluarga kita, ke kerabat kita. Lalu apa yang menjadi alasan utama kita untuk eh, pada akhirnya memilih keputusan untuk membeli sepatu Piero. Dan juga yang ketiga adalah do you really trust the KOL review and decide to buy purchase? Oke, seberapa seberapa besar kita percaya kepada influencer KOL ini yang ditunjuk oleh si peneliti eh, untuk mereviewnya dan juga akhirnya memberikan keputusan untuk membeli sepatu Piora ini. Kurang lebih seperti itu ketujuh variabel ini yang nantinya akan menjadi pertanyaan pada kuesioner yang harus diisi oleh responden dan hasilnya seperti di bawah ini. Mari kita bahas. Oke, dalam tabel ini terdapat kolom kuesioner, kolom pertanyaannya, mikro dengan soft selling, mikro dengan hard selling, makro dengan soft selling, dan juga makro dengan hard selling. Nah, untuk pertanyaan yang pertama pasti adalah gender. Bisa kita lihat mayoritas yang mengisi, mayoritas responden yang mengisi kuesioner ini baik dari baik dari kelompok mikro maupun makro adalah laki-laki dengan angka seperti yang bisa kalian lihat lumayan cukup jauh perbedaannya. Lalu untuk yang kedua dari umur ya, bisa kita lihat mayoritas responden yang mengisi kuesioner ini adalah berumur 21 sampai 26 tahun dengan angka masing-masing kolom seperti berikut. Lalu yang ketiganya pendidikannya, pekerjaannya. Bisa kita lihat dari angka ini, mayoritas responden yang mengisi kuesioner ini merupakan seorang karyawan dengan masing-masing angka persentase seperti ini. Dari Microsoft Selling 55%, Micro Hard Selling 55% juga, dan Microsoft Selling 42%, dan juga Macro Hard Selling 50%. Ya, ini menandakan yang mengisi kuesioner ini adalah garis besarnya mayoritasnya karyawan. Lalu untuk pendapatan per bulannya, mayoritas yang mengisi responden ini pendapatan per bulannya ialah 5 sampai 10 juta. Baik itu mikro maupun makro dari sisi mikro maupun makronya. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah platform apa yang sering kita gunakan ketika kita memberi sepatu lokal. Nah, data ini menunjukkan responden membeli sepatu lokal pada platform Tokopedia dengan angka seperti yang saya dengan angka seperti ini, dengan angka seperti yang ada di layar. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, have you ever bought local shoes? Apakah kita sudah pernah memberi sepatu lokal sebelumnya? Nah, mayoritas responden di sini menjawab, iya, mereka sudah pernah membeli sepatu lokal sebelumnya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, di mana kita dapat mengetahui dari mana kita tahu tentang sepatu brand lokal ini gitu ya. Nah, eh, dari data ini memperlihatkan mayoritas responden dari data ini kita lihat untuk Microsoft Selling-nya, untuk Microsoft Selling yang mereka mengetahui brand lokal ini dari teman-temannya maupun dari keluarganya sebanyak 33,3%. Nah, untuk micro hard selling-nya juga sama, mereka mengetahuinya dari teman dan juga keluarganya. Nah, sedangkan untuk Microsoft Selling dan juga hard selling ini sedikit berbeda dari yang mikronya. Untuk yang Microsoft Selling-nya, mereka justru eh, tahu brand lokalnya dari influencer sebanyak sekian, dan juga untuk makro hard sellingnya juga sama, mereka mengetahui brand lokal dari influencernya sebanyak seperti ini 44,3% seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya adalah pertanyaan mengenai eh, apa ya, preferensi ya, ke rasa selera ya. Which one do you like for this design? Jadi kita disuruh memilih desain mana yang kita suka, eh, desain mana yang kita suka. Jadi di sini ada desain satu, desain dua, desain tiga, dan mayoritas di sini bukan mayoritas ya. Untuk Microsoft Selling mereka memilih desain 3, untuk micro hard selling mereka memilih desain 2, dan untuk makro dan juga macro soft selling dan juga hard selling mereka memilih desain kedua. Mungkin mungkin dalam penelitiannya disajikan gambar desain gitu ya.
Lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu what is your main consideration when buying a local shoe brand? Jadi pertanyaan ini menanyakan kita apa yang menjadi pertimbangan utama kita ketika kita membeli sepatu brand lokal. Apakah itu kualitasnya, pernah dipakai oleh artis, influencer, ataupun promo diskonnya. Dari sini, data ini, dari angka ini apa ya, memperlihatkan mayoritas, baik mikro maupun makro, mereka yang menjadi pertimbangan mereka dalam membeli sepatu brand lokal adalah kualitas yang bagusnya. Seperti itu. Jadi ya dari sini kita bisa berasumsi mungkin karena mereka seringnya membeli sepatu brand luar yang terkenal dengan kualitas bagus, pada akhirnya membeli sepatu brand lokal dengan harga yang lebih efisien, lebih terjangkau, jadi mereka agak sedikit ragu dengan kualitasnya. Jadi seperti kemungkinan seperti itu ya. Lalu untuk yang ke pertanyaan berikutnya, apakah kita berpikir merek brand lokal ini memerlukan brand ambassador? Dan dari sini mayoritas menyatakan data ini memperlihatkan bahwasannya brand lokal tetap membutuhkan brand ambassador. Lalu yang berikutnya, do you know this influencer above? Eh, mayoritas dari sini bisa kita lihat mayoritas mengetahui kedua influencer di atas yang tadi telah disebutkan Aditya Logi sebagai mikro KOL dan juga Ari Lesmana sebagai makro KOL-nya. Jadi responden yang mengisi kuesioner ini mereka mengetahui dua influencer tersebut. Lalu yang berikutnya adalah apakah kita memfollow, mengikuti akun Instagram influencer yang di atas, Aditya Lesmana dan juga Aditya Logi, sorry, dan juga Ari Lesmana. Di sini mayoritas angka menunjukkan tidak, mereka tidak mengikuti, tidak memfollow Instagram influencer dua tersebut. Seperti itu. Kemungkinan mereka hanya tahu dari ya hanya sebatas tahu melihat pernah mengikuti nonton konser Aris Mana maupun menonton konten video YouTube dari Aditya Logi seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya adalah do you know the shoes that this influencer was? Apakah kita tahu sepatu yang digunakan oleh influencer ini gitu? Di sini mayoritas menjawab untuk mikro soft sellingnya menjawab tidak dan juga untuk sama micro hard sellingnya menjawab tidak. Sedangkan untuk makro soft maupun hard sellingnya mereka mengetahui sepatu yang digunakan oleh influencer ini. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan berikutnya adalah influencer is suitable to represent a local brand. Apakah influencer dua influencer ini itu cocok sesuai untuk merepresentasikan brand lokal ini? Nah, bisa kita lihat di sini mayoritas responden menjawab setuju, mereka mengatakan cocok, mereka mengatakan kedua influencer ini sesuai cocok untuk merepresentasikan brand Biro ini. Lalu yang berikutnya adalah seberapa sering kita mendengar orang-orang membicarakan tentang brand lokal sepatu ini, tentang brand Piore ya. Mungkin di sini yang dimaksud brand Piore ya, seperti itu. Nah, di sini ada skalanya satu tidak pernah sampai 5 sangat sering. Bisa kita lihat dari data di sini, mayoritas menjawabnya itu responden menjawabnya tengah-tengah di angka skala 3. Jadi tengah-tengah lah, tidak terlalu sangat sering juga tidak pernah juga tidak. Jadi mereka tengah-tengah mendengar mendengar brand Piero ini seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya, when was the last time you saw people wear the local shoe brand above? Nah, kapan terakhir kita ngelihat orang-orang itu memakai sepatu brand lokal ini gitu. Skalanya sama 1 sampai 5 dan mayoritas di sini menjawab untuk mikro dan juga dari sisi mikro maupun mau soft sellingnya maupun hard sellingnya mereka menjawab sangat sering melihat brand apa ya brand PR ini dipakai oleh orang-orang dan juga kalau untuk dari sisi makronya yang soft sellingnya itu mereka menjawab tengah-tengah skala 3 dan juga untuk yang hard sellingnya mereka menjawab hampir
eh, tidak pernah ya, 25,3%. Nah, lalu untuk pertanyaan berikutnya, have you ever bought this local shoe brand above? Apakah kita sudah pernah membeli sepatu brand lokal ini, brand Piero ini? Di sini untuk yang Microsoft sellingnya mayoritas adalah angka terbesarnya adalah tidak pernah dengan angka 57,9%, dan juga untuk micro hard sellingnya juga sama, tidak pernah. Untuk makro soft selling dan juga hard selling juga sama, tidak pernah. Jadi mayoritas responden menjawab mereka tidak pernah membeli sepatu brand lokal ini, brand Pioro ini gitu. Lalu yang kedua adalah, lalu yang pertanyaan berikutnya, do you think this local shoe brand above is suitable with the price? Eh, apakah apakah pendapat kita ini kalau brand Pioro ini tuh cocok dengan harga yang diberikannya seperti itu? Dan jawabannya, angka yang menyatakannya, untuk Microsoft Selling, eh, mayoritas menjawab skala 3, dan untuk micro hard selling sama juga, mayoritas menjawab skala 3, dan untuk macro soft selling mayoritas skala 5, dan juga untuk macro hard selling mayoritas adalah skala 4. Jadi di sini bisa dibilang itu masih banyak responden yang beranggapan biasa-biasa aja, nggak terlalu wah juga, nggak terlalu gimana-gimana juga. Dan juga ada juga responden yang mengatakan sangat-sangat cocok dengan harga yang diberikan, dengan tampilan maupun kualitas yang diberikan tuh sangat-sangat sesuai gitu. Lalu berikutnya, can you know the brand's logo properly? Apakah kita tahu, paham mengenai logo ini sebaik mungkin? Maksud apa ya? Mungkin kita mengikuti brand ini dengan baik itu ya. Dan di sini untuk Microsoft sellingnya, eh, skala terbesar itu ada di skala 5. Lalu untuk di mikro yang hard sellingnya skala terbesarnya ada di skala 3. Untuk makro soft sellingnya skala besarnya ada di skala 1. Dan untuk yang makro hard sellingnya ada di skala, kita lihat di sini ada di skala sama, ada di skala 1 juga. Jadi kita bisa beranggapan untuk yang di sisi mikro itu, untuk yang di sisi mikro mereka sangat tahu dengan baik, sangat tahu mengikuti brand ini dengan baik. Begitu sebaliknya dengan makro KOL, mereka tidak terlalu mengikuti, tidak terlalu mengetahui brand logo ini dengan sangat-sangat baik seperti itu. Lalu yang berikutnya ada, have you ever seen influencer in social media wear the local shoe brand above? Apakah kita pernah melihat di sosial media seseorang influencer ini eh, memakai brand lokal Pioro ini? Nah, di sini bisa kita lihat mayoritas itu menjawabnya adalah, untuk yang di mikro KOL mayoritas menjawab skala 3, dan juga hard sellingnya sama 3 juga, jadi mayoritas menjawab skala 3. Dan untuk makro soft sellingnya menjawab di skala 1, sedangkan untuk hard sellingnya sama juga, mayoritas responden menjawab pada skala 1. Jadi bisa dibilang kalau untuk mikro KOL ya, mereka tengah-tengah lah, sering pernah melihat influencer memakai sepatu brand lokal ini. Sedangkan untuk dari sisi makro KOL-nya, mereka sama sekali jarang, bahkan tidak pernah untuk melihat influencer menggunakan sepatu brand lokal ini gitu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita akan merekomendasikan brand ini kepada teman maupun keluarga kita? Nah, dari sini untuk yang Microsoft Selling-nya mayoritas menjawab skala 4. Untuk yang mikro hard selling-nya mayoritas menjawab skala 3, sedangkan makro soft selling-nya menjawab skala skala 4, dan juga makro hard selling-nya sama rata, skala 3 sama skala 4 sama rata. Ini mengartikan bahwasannya dari sisi mikro KOL, mereka akan merekomendasikan brand sepatu ini kepada keluarga maupun teman mereka. Sedangkan sama untuk makro KOL juga sama, mereka akan merekomendasikan sepatu brand lokal ini ke keluarga dan juga teman-teman mereka gitu. Nah, lalu untuk
pertanyaan berikutnya, how much do you trust the shoes reviewed by this influencer? Jadi seberapa besar, seberapa banyak, seberapa besar kita percaya terhadap hasil review sepatu ini yang dilakukan oleh influencer ini gitu. Skalanya sama, satu sangat tidak percaya, lima sangat percaya. Nah, untuk Microsoft Sellingnya ini mayoritas menjawab dalam skala 4 dan juga micro hard sellingnya mayoritas menjawab pada skala 3. Untuk macro soft sellingnya mereka menjawab skala 3 dan juga untuk macro hard sellingnya mereka juga sama menjawab pada skala 3. Nah, jadi mungkin yang bisa disimpulkan adalah pada sisi mikro pada sisi mikro KOL-nya responden responden rasa eh, percaya rasa percaya ada terhadap hasil review yang dilakukan oleh influencer ini. Tetapi untuk yang sama juga, untuk yang makro KOL juga sama, mereka eh, ada rasa percaya, ada rasa trust terhadap hasil review yang dilakukan oleh influencer ini, tapi mereka tidak tidak langsung membuat keputusan untuk membelinya gitu. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, do you really trust that the Pure brand is really suitable with what influencer said in social media? Nah, apakah kita benar-benar percaya kalau brand Pure ini benar-benar sesuai dengan yang dikatakan oleh influencer di sosial media mereka gitu? Di sini untuk micro KOL, oke. Untuk di Microsoft Sellingnya, mereka menjawab skala 4 dan juga micro hard sellingnya mereka menjawab skala 4. Microsoft Sellingnya mereka menjawab skala 3 dan juga untuk makro dan untuk makro hard sellingnya mereka menjawab skala 3 juga. Jadi di sini kesimpulannya secara garis besar mereka itu em, percaya, tapi bukan yang terlalu percaya gimana gimana banget. Mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh influencer di sosial media, tetapi mereka masih membutuhkan alasan lain untuk akhirnya membuat keputusan membeli sepatu ini gitu. Nah, berikutnya adalah, if you finally decide to buy Piero, what is your main consideration when buying Piero? Nah, jadi ketika kita akhirnya membuat keputusan untuk membeli sepatu Piero ini, apa yang menjadi pertimbangan pertama kita untuk membeli Piero ini? Nah, di sini mayoritas menjawabnya adalah yang mereka pertimbangkan yang menjadi pertimbangan utama mereka dalam membeli suatu brand lokal khususnya Piero ini adalah eh, mereka percaya bahwasannya kalau Piero ini merupakan brand yang memiliki kualitas kualitas yang baik, kualitas yang bagus, walaupun harga yang diberikan tuh lebih rendah dibanding brand-brand luar lainnya gitu. Seperti itu. Lalu untuk yang berikutnya, pertanyaan yang terakhir di sini adalah, setelah kita melihat review yang dilakukan oleh influencer, apakah kita percaya dan akhirnya membuat keputusan untuk membeli sepatu Piero ini? Dan di sini mayoritas menjawabnya adalah pada skala 4. Jadinya itu mereka menjawab pada skala 4. Yaitu adalah mereka trust but not directly buy. Jadi bisa dibilang, bisa dikatakan responden eh, percaya atas review yang dilakukan oleh influencer ini, dan juga akan membuat keputusan untuk membeli sepatu brand lokal ini. Tapi mereka nggak serta-merta langsung setelah produk Piero meluncur produk Piero baru meluncur di review sama contohnya Aditologi. Nah, mereka percaya sama apa yang di review sama Aditologi, tapi mereka nggak langsung check out, nggak langsung membuat keputusan oke gue beli gitu, nggak. Mereka tetap membutuhkan pertimbangan lainnya, entah itu melihat review dari influencer-influencer lain maupun mempertimbangkan harga dengan brand-brand lainnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu eh, hasil data yang didapatkan pada kuesioner yang diberikan peneliti kepada responden terkait tadi, banyaknya pertanyaan itu adalah terkait variabel yang tadi telah dijelaskan di atas seperti itu. Nah, dari hasil data tadi dapat disimpulkan, dapat mendapatkan kesimpulan kalau sebentar. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan hasil kuesioner tadi, eh, yang pertama adalah
ketika penulis ini, peneliti ini membandingkan mikro BA dan juga makro BA pada Piero, apa ya, entah itu soft selling maupun hard selling, untuk mikro BA ini lebih efektif bekerja pada sisi variable brand awareness-nya, brand trust yang berhubungan dengan keputusan pembelian dibandingkan untuk makro BI-nya. Jadi peran dari mikro BI-nya baik itu soft selling-nya maupun hard selling ini lebih efektif buat Piero dari sisi brand awareness, brand trust yang berhubungan dengan keputusan pembelian terhadap brand ini dibandingkan makro BI-nya. Sedangkan untuk lalu yang kedua, keputusan yang kedua adalah micro BA with hard selling language is the most effective ways to gain more trust and more awareness from the customer compared with other group. Nah, jadi lagi-lagi micro BA yang menjadi apa ya istilahnya itu nilai lebih yang mendapat nilai lebihnya. Micro BA dengan hard selling ini lebih efektif untuk mendapatkan rasa percaya lebih dan juga perhatian lebih dari customer dari pelanggan jika dibandingkan dengan grup yang lain seperti itu. Lalu untuk kesimpulan yang ketiga adalah eh, macro BA dengan hard selling ini lebih efektif untuk merepresentasikan apakah brand ini bagus, baik kualitasnya bagus, baik atau enggak ke customer dibandingkan grup-grup yang lain seperti itu. Jadi dari hasil penelitian tadi didapatkan tiga kesimpulan ini bahwasannya micro BI ini lebih efektif eh, Piero lebih disarankan kepada Piero untuk menggunakan Recall BA untuk meningkatkan brand awareness, brand trust yang pada akhirnya akan berhubungan langsung kepada pelanggan dalam membuat keputusan. Lalu Piero menggunakan mikro dengan hard sellingnya untuk lebih mendapatkan rasa kepercayaan dan rasa perhatian yang lebih dari pelanggan. Lalu yang ketiga adalah Piero dapat menggunakan makro BA dengan hard selling untuk merepresentasikan eh, bahwa brand mereka ini memiliki kualitas yang bagus, image yang bagus kepada customer dibandingkan brand-brand lain. Bisa misalkan contohnya saja seperti Piero menggunakan Ariel Semana untuk makro BI-nya dengan hard selling-nya. Lalu Piero menggunakan entah itu soft selling maupun hard selling-nya. Mereka menuju ke adietologi untuk meningkatkan brand awareness, brand trust, dan juga meningkatkan rasa percaya dan juga perhatian dari customer seperti itu. Dan juga di sini ada rekomendasi yang diberikan peneliti untuk Piero. Yang pertama adalah untuk membangun brand awareness, Piero dapat menggunakan micro KOL seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu yang kedua adalah untuk membangun rasa menarik, rasa interest, Piero dapat menggunakan macro KOL with hard selling language. Seperti yang tadi di poin 3 dalam kesimpulan. Lalu yang keempat adalah Piero eh, Piero bisa juga menggunakan keduanya, mikro maupun makro, dengan soft selling or hard selling style to influence the purchase decision of customer. Jadi, eh, daripada misalkan Piero ini bingung mau pakai mikro atau makro KOL, Piero dapat mengombinasikannya menggunakan keduanya dalam menginfluence customer untuk membuat keputusan membeli brand Piero ini. Seperti itu. Jadi seperti itu hasil riset dan juga kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tirta dan juga Bunila terkait efek makro BA terhadap soft dan hard selling language pada brand Piero di Jakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm.